Kisah Hanan, seorang perempuan kuli bangunan hingga berhasil jadi artis. Bagaimana ceritanya? Hanan, nama lengkapnya Hanan Iskandar, adalah seorang perempuan tombau yang laki banget. Dia itu aslinya kelahiran Yaman. Mengapa sekarang tinggal di Indonesia? Kalau diceritakan sejarah hidupnya cukup panjang dan mengenaskan. Mengapa mengenaskan? Karena perjalanannya penuh perjuangan yang keras, yang takkan mampu untuk dijalani oleh kebanyakan wanita. Terlebih bagi wanita muda belia, masa penuh romantisme, masa-masa ingin dimanja, masa-masa indah bersama teman sebaya. Tapi bagi Hanan Iskandar itu jauh dari kenyataan. Kenyataan hidupnya penuh dengan kepahitan, bahkan terasa hidup ini betapa kejam. Mungkin karena kehidupannya yang keras itulah, hingga dia menjadi sosok wanita yang laki banget. Kalau kita lihat selintas, takkan ada yang menyangka bahwa dia sesungguhnya adalah seorang wanita. Tubuhnya sintal tapi terlihat kuat, tangannya kokoh bak seorang pria yang macho. Rambutnya pendek layaknya seorang lelaki. Kulitnya tergolong hitam. Cara berpakaiannya pun sebagaimana layaknya lelaki. Pakai celana panjang, berjaket levis dan bertopi. Bila ada orang menyapa, pasti dia memanggilnya, "Bang, bang sini bang." Itu sudah tak bikin kaget buat Hanan. Setelah lulus SMA, Hanan memilih pergi dari rumah. Sejak dia tahu bahwa sebenarnya dia adalah anak yang diadopsi, sepertinya Hanan jadi lebih sensi. Bila ada masalah dia memilih banyak diam, karena merasa dia bukan bagian dari keluarga. Sehingga dia punya keinginan yang kuat untuk pergi saja dari rumah, supaya tidak menjadi beban bagi keluarga. Dan ketika ada sedikit masalah dengan keluarga, Hanan pergi dari rumah. Merantau ke kota Semarang. Mengapa ia pilih ke Semarang? Karena ia pikir lebih mendekati ayahnya yang bekerja di Jawa Timur. Di sana, ia bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Mengangkat barang belanjaan orang-orang, dari karung beras hingga dus berisi kebutuhan rumah tangga. Tangannya kasar, tubuhnya lelah, tapi ia bertahan. Tak hanya itu, ia juga sempat bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Pekerjaan yang menuntut sabar, cepat, dan cekatan. Setengah tahun lamanya ia bertahan di Semarang, sebelum memutuskan merantau lagi, mencari nasib yang lebih baik. Ketika suatu ketika ayahnya memberitahu bahwa ayahnya sudah kawin lagi, bahkan sudah punya anak lagi, Hanan jadi marah campur sedih. Mengapa ayah setega itu meninggalkan ibunya yang masih di Bandung, pikirnya. Hingga akhirnya Hanan pergi lagi menjauh dari ayahnya. Hanan pergi ke Kalimantan. Kali ini ia bekerja di proyek pembangunan jalan tol sebagai kuli bangunan. Orang-orang di sekelilingnya tidak menyangka bahwa Hanan adalah seorang perempuan. Wajah dan penampilannya yang tombau, ditambah tenaga yang kuat, membuatnya terlihat seperti seorang lelaki sejati. Ia menjadi laden, membawa pasir, semen dan jadi tukang ngaduk tentunya. Profesi itu Hanan jalani demi sesuap nasi, sambil sedikit menabung. Tapi apapun, dia sesungguhnya adalah seorang wanita yang tak cocok dengan pekerjaan itu. Dia merasa sudah tak tahan lagi dengan pekerjaan berat itu. Setahun 3 bulan ia bertahan di sana. Namun jauh di dalam hatinya, Hanan tahu, pekerjaan itu terlalu berat bagi seorang wanita. Bukan karena ia tak kuat, tetapi karena batinnya berkata, hidup bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menemukan jati diri. Hanan kemudian merantau ke kota Medan, diajak temannya. Di kota ini, ia menemukan kesempatan baru, mengikuti audisi Liga Dangdut, LIDA. Karena Hanan pun punya hobi dan kecintaan kepada dunia seni musik, khususnya sebagai penyanyi. Walaupun saat itu belum berhasil menjadi seorang juara, tapi Hanan mulai punya kesadaran bahwa inilah dunia Hanan. Selama 3 bulan di Medan, Hanan menjadi penyanyi di kafe. Disinilah Hanan menempa suaranya, tiada hari tanpa bernyanyi, hingga suaranya terus terasah dan terlatih hingga menjadikan suaranya semakin berkualitas. Suaranya sangat merdu dan punya warna sendiri. Suaranya menggetarkan, bagi siapa saja yang mendengarkan. Hana sebenarnya berangkat dari aliran pop, tapi Hanan mencoba masuk ke dunia dangdut. Dan akhirnya Hanan merasa nyaman di musik dangdut. Tapi Hanan merasa tidak nyaman berada di lingkungan itu. Karena masalah pergaulan, Hanan akhirnya pergi lagi meninggalkan Medan. Kota yang dituju kali ini kota Batam. Di Batam, Hanan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Karena itu kesempatan kerja yang ada. Sekaligus juga ingin membuktikan untuk menjawab sebuah tantangan,
Emang kamu bisa kerja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perempuan? Tanya seorang temannya. Hana tipikal orang yang suka kepada tantangan. Dan Hana pun menjawab dengan entengnya, ya pasti bisa dong, aku kan seorang perempuan, ngawur kamu. Demikian jawabnya. Jadilah Hanan menjadi asisten rumah tangga. Dengan tugas, memasak, mencuci, menyetrika dan juga beberes rumah. Sudah 3,5 bulan ia jalani profesi sebagai asisten rumah tangga. Namun, suatu malam, saat ia tengah rehat, tiba-tiba ia melihat di YouTube dirinya tengah bernyanyi di Liga Dangdut. Sontak kembali kerinduannya menggeliat. Semangatnya membara kembali untuk menggeluti lagi dunia tarik suara. Karena disitulah terletak salah satu mimpi Hanan, ingin menjadi seorang artis terkenal. Keesokan harinya, akhirnya Hanan membulatkan tekad, ia pamit dari pekerjaan dan memutuskan pergi ke Jakarta. Sejak itu Hanan hidup di Jakarta. Karena belum dapat pekerjaan yang menjanjikan, dengan sangat terpaksa Apaun ia jalani dengan tabah. Karena ia sadar untuk meraih cita-cita, ia harus siap tempur dalam kondisi apapun. Karena dia tak punya saudara di Jakarta, maka dia memilih tidur di emperan toko, berselimut angin dingin, berteman nyamuk-nyamuk yang nakal. Dalam letih dan capek Hanan bisa juga tidur dengan lelap. Jakarta memang kejam. Tak pandang dia tengah sengsara sedang jadi gelandangan, HP-nya hilang dicuri orang. Tak hanya itu, suatu malam menjelang subuh, ia kaget dan terjaga. Ketika di depan wajahnya melihat wajah seorang lelaki separuh baya yang mau menjailinya. Hana pun sontak menjerit sejadi-jadinya. Untungnya lelaki itu tak melanjutkan aksinya, dia langsung pergi meninggalkannya. Rizki itu Allah tebarkan di langit, di bumi, juga di laut. Tinggal kita ikhtiar menjemput rizki itu dari sisi mana. Kesempatan pertama jalan rizki yang Hana temui adalah profesi sebagai penonton di acara MNC TV yang mendapatkan honor Rp30.000 untuk setiap acara. Bila ada 2 acara, ya berarti dapat Rp60.000, cukup untuk makan sederhana di hari itu. Selama 3 bulan itu profesi itu Hana jalani sebagai penyambung hidup. Berkat keteguhannya dan kesabarannya, akhirnya Allah mulai memberikan rizki yang lebih besar. Kesempatan emas itu datang juga. Hanan mendapat peluang tampil di acara DMD Panggung Rejeki MNC TV. Apakah sudah siap melihat perubahan Hanan? Di acara itu Hanan yang tombau maco dan laki banget. Berkat besutan dan sentuhan profesional seorang desainer dan make-up artis yang berkualitas, Hanan disulap menjadi sosok yang menakjubkan. Sosok Hanan dalam keseharian dan sosok Hanan setelah di make-up, bagaikan bumi dan langit, jauh berbeda. Hanan tampil dengan anggun dan elegan bak seorang artis tingkat dunia. Saat Hanan mulai melangkah masuk ke panggung, siapapun menjadi terpana terkagum-kagum, dan pasti akan mengatakan, wow. Di sana, semua orang terkejut dan terpesona, melihat Hanan tampil sangat anggun penuh wibawa. Busananya sangat matching dengan dirinya. Para pemirsa semuanya merasa takjub melihat penampilannya. Langkahnya mantap di atas catwalk. Ternyata Hanan bisa tampil sebagai wanita yang sangat mempesona. Cantik dan sangat unik, dari warna kulit, rambut gaya dan warna suaranya. Ketika Hanan mulai bernyanyi, pemirsa dibuat semakin takjub kepada Hanan dengan kemampuan bernyanyinya. Nada demi nada, syair demi syair lagu ia dendangkan dengan sangat indah sekali. Suaranya bening merdu dan punya karakter sendiri. Saat lagu sudah berakhir, gemuruh sorak-sorai pun menyambutnya sebagai bentuk apresiasi dan ucapan selamat untuk penampilannya yang luar biasa. Kini, Hanan bukan lagi kuli panggul, bukan lagi kuli bangunan, bukan lagi art yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Kini Hanan adalah seorang artis, seorang penyanyi, yang perjalanan hidupnya sangat menginspirasi. Kisahnya adalah bukti bahwa sekeras apapun kehidupan menekan, dengan tekad, mimpi, dan keberanian, seseorang bisa bangkit dan berdiri di panggung harapan. Ombak besar yang menerpa batu karang, bukan untuk menghancurkannya. Tapi sebaliknya karang itu justru tumbuh semakin kuat siap menghadang gempuran ombak sekuat apapun. Semangat dan daya gempur sosok Hanan bisa dijadikan inspirasi bagi kita semua. Bahwasanya tiada kata menderita bagi orang yang sedang berjuang meraih mimpi. Hanan Iskandar adalah cermin perjuangan. Dari emperan toko hingga panggung televisi, dari kuli bangunan hingga artis. Ia mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang dari mana kita berasal, tetapi tentang seberapa keras kita berjuang untuk menjadi sesuatu. Terima kasih Anda sudah mengapresiasi kisah ini. Bila kisah ini sangat menginspirasi dan bermanfaat, bantu share dan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya,
Biar kami tambah bersemangat untuk membuat kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video lainnya.